Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau bikin video motherhood sharing lagi ya. Untuk hari ini aku akan post atau share bagaimana caranya untuk para busui yang lagi punya utang puasa untuk bisa cepet lunasin puasanya ya, utang puasanya. Ini aku share yang aku lakukan dan teman-teman bisa coba. Semoga video ini bermanfaat. Ikutin videonya sampai selesai ya. Ini dia tipsnya, aku bikin 7. Yang pertama, hitung dulu berapa hutang kita dan mau cicilnya itu hari apa aja. Jadi kita harus ingat betul waktu tahun lalu itu kita melahirkan atau menyusui berapa hutang kita. Kalau aku ini hutangnya banyak banget, yaitu 36 ya. Jadi 30 itu tahun lalu karena habis melahirkan, dan sisanya 6 itu yang tahun lalunya lagi ya. Jadi itu 36, sekarang udah aku bayar 10, sisa 26. Nah, kita harus semangat, 1 bulan sebelum Ramadan semoga harus sudah lunas. Jadi setelah kita tahu nominal yang kita hutang berapa, contoh 24 ya, 24 hari misalkan. Nah, ini bulan depan sudah bulan Oktober. Oktober, November, Desember, Januari. Karena fokusnya Februari kita sudah tidak punya utang karena Maret sudah puasa lagi. Jadi untuk contoh kita utangnya 24 ya bun, kita mau lunasin dalam 4 bulan, maka dalam sebulan kita bisa cicil 6 hari. Nah itu bisa diambil contoh misalkan bulan Oktober atau November, misalkan bunda utangnya cuma sedikit. Nah, berarti November atau Oktober kita punya utang 6, kita mau lunasin fokus Senin dan Kamis, atau mau hari biasa atau mau hari apa terserah. Tapi kalau misalkan kita fokusnya di hari Senin dan Kamis, kita harus tahu jadwal haid kita. Nah, kalau misalkan haidnya di awal bulan, enak tuh ya. Jadi setelah haid kita bisa fokus Senin Kamis. Jadi dapat 6 kali ya. Kayak gitu setiap bulan, jadi kita bisa lunas 6 kali 4 bulan. Jadi kita lunas utangnya. Dan kenapa harus Senin Kemis? Karena Senin Kemis itu kan ada sunnah puasa, sunnah Senin Kemis. Jadi insya Allah dapat pahalanya juga ya. Tips yang keduanya itu manajemen waktu. Jadi kapan waktu tidur, kapan waktu sahur, kapan waktu azan. Jadi kita harus tahu ya bun, tidur itu jangan sampai lebih dari jam 10, karena kita harus pasang alarm untuk bangun jam 3 atau jam 3.30. Karena kalau kita kurang tidur, nanti besoknya kita ngereok ya, udah lapar, terus kita cepat emosi. Jadi kita harus masak makanan yang bergizi. Nah ini kalau misalkan mau masak besok sahur, aku malamnya aku siapin dulu, potong-potong dulu, cuci-cuci dulu. Jadi pas besok bangun itu tinggal rebus airnya. Jadi lebih efektif dan cepet ya. Ini contohnya kita bangun jam 3 lalu selesai bangun kan nggak langsung bangun, kadang menyusui dulu ya. Nah setelah kita sudah bangun lebih cepat, kita bisa sholat dulu, kita bisa ngaji dulu, kita masih panjang waktunya, dan kita bisa masak dulu kalau mau yang masak dulu. Tapi kalau udah beli dari semalam tinggal angetin aja. Nah kalau ini aku kebetulan lagi masak sendiri, jadi sekalian buat nanti sarapan anak dan suami ya. Jadi aku ngedadar telur dan bikin sayurnya. Enaknya udah disiapin dari semalamnya, jadi pas kita bangun kita itu sudah tinggal masak telurnya dan rebus sayurnya, jadi nggak menghabiskan waktu lama. Dan waktunya harus selalu kita pantau, jangan sampai kita kebablasan masak lama, ternyata waktu makan kita jadi sedikit ya. Jadi setelah kita udah tahu masaknya jam berapa, sahurnya harus jam berapa. Kalau aku sahurnya itu jam 4 kurang 10 atau jam 4 kurang 15. Jadi jangan sampai kita jam 4 lewat, karena nanti
azannya itu di angka 5 ya bun, jadi di angka 4 kita udah terakhir minum. Jadi kita harus fokus banget tahu kapan jam azannya, dan kita harus tahu kapan kita harus makannya. Jadi jangan sampai terburu-buru makannya jadi tersedak, atau kelamaan makannya, misalkan jam setengah 4 udah makan, nanti keburu lapar lagi jam 9-nya ya. Untuk tips yang ketiga, wajib makan pada saat sahur itu makanan yang bergizi ya bun. Bergizi di sini karbonya jelas, proteinnya jelas, sayurnya jelas. Kalau bisa hindari makan mie aja ya, mie yang nggak dikasih apa-apa itu, cuman mie aja. Yang penting makan sahur jangan ya, karena kita itu buat ibu menyusui, jadi berdua dengan anak kita harus diperhatikan nanti sahur makan apa gitu ya. Kalau tidak bisa masak, sempetin malamnya jam 8 atau jam 9 malam itu beli. Misalkan beli nasi goreng atau beli sate, pokoknya biar nanti pas sahur harus ada lauk proteinnya gitu ya. Ini aku pakai tempe, pakai sosis, pakai telur dadar sama sayur. Jadi usahain sahur itu harus sesemangat mungkin, karena kita harus mengumpulkan energi. Karena kita harus makan sahur untuk menambah kalori kita untuk di siang hari, jadi ini aku tambahannya pakai ini ya, energen, lumayan menambah 150 kalori. Dan boleh juga teman-teman ganti dengan susu kurma atau air rendeman kurma yang disimpan dari semalam ya, itu juga bagus, kalorinya tinggi dan vitaminnya tinggi. Jadi minumnya itu setelah makan, sudah makan nasi kenyang, minumnya itu jangan air putih tapi langsung energen ini kalau aku, jadinya kita kenyang. Setelah itu 10 menit kemudian baru minum lagi segelas air putih. Yang tidak kalah penting, tips keempat adalah manajemen minum ya. Jadi bangun tidur itu langsung minum kalau aku air hangat ya bun, karena lebih enak di tenggorokan, biar besokannya tidak sariawan atau terasa kering gitu ya. Jadi aku sukanya air yang anget. Kalau bunda mau air yang biasa juga nggak apa-apa, asal jangan air dingin ya, karena kalau air dingin nanti siangnya itu cepet haus. Selanjutnya niat dan doa. Niatnya itu aku niat puasa kodok Ramadan lillahi ta'ala atau karena Allah ya. Jadi kita jangan sampai lupa, nanti malah niatnya puasa Senin Kemis. Jadi ini puasanya wajib, jadi doanya wajib. Tips selanjutnya, kalau udah selesai puasanya, aku tulis di kertas. Jadi misalkan utang kita 20 ya, kita tulis di kertas 1 sampai 20. Nah, jika hari itu sudah lunas dalam satu hari, aku akan tulis tanda misalkan hari Senin, checklist good job kayak gitu. Itu untuk menambah semangat kita bahwa sudah berkurang satu nih utang kita. Jadi kita akan terus menghitungnya sampai selesai gitu ya. Dan menurut aku ini efektif. Aku utangnya 36 dan sudah lunas 10. Jadi aku masih berproses atau berjuang untuk 26 hari lagi ya bun. Jadi kita sama-sama untuk berjuang bayar hutang yang wajib ini ya. Tips yang terakhir adalah memberi hadiah untuk diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan hadiah itu tidak perlu mahal, itu benar banget. Cukup dengan nanti sore mau buka pakai apa ya, yang nggak usah terlalu spesial tapi yang hati kita pengen. Karena nanti setelah itu kita akan happy dan kita akan mengulanginya dengan senang hati ya bun. Aku doain untuk bunda yang busui mau puasa atau bayar puasa Ramadan lalu dimudahkan ya. Semoga Februari kita sudah lunas dan kita panjang umur untuk ketemu Ramadan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.